Takwa, apa itu takwa? Takwa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an. Wal qanaatu bil qalil. Qanaah dengan harta mungkin yang tidak banyak, sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari kematian. Itu intisari takwa kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengerjakan isi Al-Qur'an. Al qanaatu bil qalil, qanaah dengan meskipun sedikit harta. Wal istidadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari berikutnya, hari kematian. Takwa hakikatnya adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, itu namanya takwa. Maka seorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, beribadah dan meninggalkan maksiat. Kalau dia bertakwa, maka Allah akan kasih dia rizki, bukan cuma dari rizki yang dia persangkakan, bahkan dari rizki yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Seakan-akan dia berada di tempat yang gelap, yang sempit, tiba-tiba dia diberi jalan keluar dengan tempat yang terang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar, solusi. Bukan cuma itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi kalau dia bertakwa, rizki yang Allah berikan tersebut rizki yang berkah. Banyak orang tidak bertakwa dikasih rizki, benar dikasih. Orang kafir dikasih rizki, tapi tidak berkah. Tidak berkah. Rizki yang buat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang semakin mempersulit mereka di yaumul hisab nanti. Rizki yang terkadang menjadikan mereka semakin sengsara dan menderita. Semakin banyak tekanan. Hidup tidak nyaman. Tapi kalau rezeki yang diperoleh dengan ketakwaan, menambah kebahagiaan, menambah kenyamanan. Menjadi berkah rezeki tersebut. Kenapa rezeki tersebut diperoleh dengan ketakwaan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka rezeki secara umum dibagi menjadi dua. Rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki yang di luar persangkaan kita. Siapa yang bertakwa, beribadah kepada Allah, kemudian diberi rezeki yang tidak sangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an tentang para jin dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Seandainya mereka istiqamah di jalan yang benar, yaitu para jin istiqamah, kami akan turunkan kepada mereka hujan yang lebat. Kata para ulama, maksudnya ini ungkapan orang Arab tentang rizki yang banyak. Jin saja kalau bertakwa Allah kasih rizki yang banyak. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan kami. Barakatim minas sama'i wal ard, dari langit dan pun dari bumi. Keberkahan, rezeki yang penuh keberkahan. Syaratnya beriman dan bertakwa. Jadi seorang kalau ingin rezekinya dimudahkan, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang memperoleh rezeki yang berkah dari Ar-Razzaq, dari zat yang maha pemberi rezeki, sementara dia sendiri tidak tunduk kepada sang pemberi rezeki? Bagaimana dia bisa memperoleh rezeki yang berkah dari Allah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki, sementara dia sendiri membangkang kepada sang pemberi rezeki? Gampangnya sederhana. Antum misalnya punya bos, nyuruh ini antum tidak taat, di sini melanggar, saya minta duit sama bos tersebut. Ini logika sederhana. Ada bos, duitnya banyak, minta uang bos, kata bos, ya udah tapi saya kasih uang, tapi kamu ke situ, ke kanan, dia malah ke kiri. Kata bos, jangan kamu ke utara,
Kamu pergilah ke selatan, dia malah ke ngalor. Ngalor apa? Ngidul apa ngalor? Ngalor kan? Disuruh jangan ke ngalor, dia malah ke ngalor. Disuruh ke ngidul, dia malah ke ngalor. Disuruh ke ngulon, dia malah ke ngetan. Suruh ke kanan, dia malah ke kiri. Nganan malah ngiwi ya. Ngiwo. Suruh nganan malah ngiwo. Akhirnya apa? Bosnya bilang, nih, iya kasih ini makanan. Apa isinya racun? Ini kurang ajar orang seperti ini. Artinya dikasih tapi tidak membuat dia nyaman. Dikasih tapi tidak membuat dia apa? Nyaman. Sederhana. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kalau orang tukang maksiat membangkang, dikasih rezeki, tapi rezeki itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat dia semakin jauh. Nah, kalau kita ingin dapat rezeki yang berkah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah kasih rizki yang berkah, bahkan Allah beri rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bertakwa ya udah, bertakwa itu jangan bermaksiat. Lihat cewek cantik, tundukkan pandangan, jangan melotot. Itu namanya takwa. Lagi buka HP, kemudian seliweran ada cewek-cewek enggak pakai terbuka auratnya, terlihat rambutnya, di scroll, jangan diklik. Apalagi di zoom. Scroll. Itu namanya apa? Takwa. Itu namanya takwa. Jangan bohong. Jangan mencuri, jangan korupsi. Itu namanya takwa. Jangan. Kelihatannya di depan kita rizki yang banyak, tapi cara yang curang. Dengan menipu orang lain, dengan menzalim orang lain, ia dapat. Tapi rizki yang beracun, seperti bos tadi, ini disuruh sana sini malang ngengel nih, isi makanan, isinya racun. Isinya apa? Racun. Oleh karenanya, untuk mudah mendapatkan rizki, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah. Ya takwa itu artinya ada waktu kita salat, ada waktu kita untuk baca Quran, ada waktu kita untuk berbakti kepada orang tua, ada waktu untuk zikir pagi petang, ada waktu untuk berzikir kepada Allah, itulah takwa. Ada maksiat kita tinggalkan. Sebagian orang ketika tidak bertakwa dalam mencari rizki, dia dapat rizki yang banyak tapi dia ternyata sengsara dengan rizki tersebut. Permasalahan yang tiada putus-putusnya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya berhamburan, terbuang-buang tanpa ada faedahnya. Ya. Hartanya digunakan untuk nyogok sana sini. Ngeri. Maka bertakwalah ketika mencari rizki. Maka Allah akan berikan rizki dari yang kamu persangkakan, dari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Berikutnya, di antara yang keberapa? Yang keberapa? 4. Untuk mendapatkan rizki mudah adalah al-ihsan ila dhu'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, yaitu fakir miskin, orang cacat, anak yatim, orang susah, para janda yang kesulitan, ya, orang-orang susah. Cari mereka dan bantu mereka. Kata Nabi SAW, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka berusaha cari orang lemah tersebut. Kalau orang lemah, orang miskin yang biasa kita berikan, rutin memberikan kepada mereka. Mereka itu adalah sumber bagi kita rizki yang berkah. Dan jangan kalau kita bantu mereka, kita merasa punya jasa sama mereka. Jangan. Justru mereka yang berjasa kepada kita. Kepada kita. Dengan sebab mereka, kita bisa menyalurkan harta kita dengan penyaluran yang benar. Dengan sebab mereka, maka Allah akan menambah rizki kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, karena banyak hal-hal yang bisa menambah rizki, terkait dengan amal soleh, Allah tambah rizki. Maka saya ingatkan, ketika kita melakukan amal-amal soleh tersebut, tetap orientasi kita utama adalah akhirat.
Maksud saya jangan kita bantu orang miskin supaya rizki bertambah, tok jangan. Tapi memang kita berbuat baik sama orang miskin agar dapat pahala di mana? Di akhirat. Hati kita ingin dapat bonus, dapat rizki boleh, tapi itu bukan yang utama. Bukan yang utama. Yang utama kalau kita melakukan amal soleh untuk apa? Untuk akhirat, untuk surga, bukan untuk ganjaran duniawi. Namun terkadang syariat memberikan juga ganjaran duniawi, di antaranya diberikan kelapangan rezeki. Dan banyak amalan-amalan yang mendatangkan ganjaran duniawi sebelum ganjaran akhirat. Di antara ganjaran duniawi tersebut misalnya kelapangan rezeki. Nah, kita yang mengamalkan amal soleh tersebut, jadikan orientasi kita adalah untuk akhirat. Jangan sampai niat duniawi yang mendominasi. Karena para ulama membagi amal soleh menjadi 3 kemungkinan ditinjau dari niat. Yang pertama, seorang beramal soleh niatnya 100% untuk akhirat. Dia tidak mikir ganjaran duniawi sama sekali. Maka itu yang paling sempurna. Itu yang paling apa? Sempurna. Ya bantu-bantu aja, tidak harus. Pokoknya saya ingin cari akhirat. Dia tidak ada pikiran untuk dunia, tidak ada. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, terbetik dalam hatinya, meskipun niat dia adalah untuk mendapatkan ganjaran akhirat, tetapi terbetik dalam dunianya juga, dalam hatinya untuk mendapatkan ganjaran duniawi yang disegerakan. Contoh tadi, supaya rezekinya lancar, supaya dijaga hartanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan duniawi semua. Duniawi atau bukan? Duniawi. Apakah boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh mendominasi. Tidak boleh mendominasi. Tetap niat akhirat yang harus mendominasi. Kemungkinan yang ketiga, ya, atau ada empat model. Kemungkinan ketiga, seorang beramal soleh mencampurkan niat akhirat dengan niat duniawi, tetapi niat duniawinya lebih mendominasi. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram. Allah mencela orang yang seperti ini, beramal akhirat untuk dunia. Allah mencela. Jika niat duniawinya mendominasi, maka ini tercela, bahkan dia berdosa. Dan kemungkinan yang keempat, dia beramal soleh, niatnya duniawi tok, tidak ada niat akhirat sama sekali. Niatnya duniawi tok, maka ini dosa besar. Ini dosa terbesar, termasuk syirik kata para ulama. Minar syirki iradatud dunya bi amalil akhirah. Di antara kesyirikan adalah mengharapkan ganjaran duniawi murni dengan amal soleh, maka ini syirik. Saya ulangi, jadi ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Yang pertama, beramal soleh niatnya akhirat murni, maka ini yang terbaik. Yang kedua, beramal soleh niatnya duniawi dan akhirat, tetapi akhirat yang mendominasi, maka ini boleh karena dalilnya terlalu banyak. Berhaji sekaligus untuk jualan, boleh, tapi haji yang lebih dominan. Yang ketiga, mencampurkan niat duniawi dan akhirat, tetapi niat duniawi lebih dominan, maka ini haram. Yang terakhir, niatnya duniawi tok, maka ini syirik. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka ya, kami penuhi keinginannya tersebut. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia wa hum la yubkhasun, tidak dikurangi. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka amal soleh yang mereka kerjakan semua akan sia-sia. Kenapa? Ketika dia beramal soleh niatnya duniawi murni. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berhaji, Allah menyebutkan 2 model manusia. Ada yang berhaji niatnya duniawi saja, dia berdoa minta dunia-dunia saja. Dan ada yang ketika berhaji dia minta dunia dan akhirat. Kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kata Allah, di antara orang-orang yang berhaji, dia haji. Tapi doanya apa?
Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia niatnya untuk duniawi murni. Wa minhum, di antara mereka man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari azab neraka jahanam. Ini terpuji. Karena ketika mereka meminta, mereka minta dunia dan akhirat.